Malang merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata dan tempat pendidikan yang cukup terkenal. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat pondok pesantren yang juga tidak kalah dengan pendidikan umumnya. Apabila Anda ingin mencari pondok pesantren di Malang untuk mendalami ilmu agama, berikut ini saya merangkum daftar pondok pesantren terbaik di Malang versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha. Pondok ini didirikan pada tanggal 26 Agustus tahun 79 oleh Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar, putra pertama Kiai Haji Anwar Nur, yang bertepatan malam menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang pada awal berdirinya pondok pesantren ini hanya berupa rumah dari bambu ukuran 4 x 6 meter sebagai tempat tinggal santri bersama Kiai pengasuh. Adapun nama pondok ini awalnya bernama An-Nur Al-Murtadha yang kemudian berubah menjadi An-Nur 2 Al-Murtadha. Perubahan ini terjadi pada tahun 1984 ketika Kiai Kusyairi Anwar, adik kandung dari Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar atau putra kedua dari Kiai Sepuh, direstui Kiai Sepuh untuk mendirikan pondok pesantren khusus Pondok Pesantren Putri di sebelah timur Pondok Pesantren An-Nur. Oleh karena itu, ketiga pondok pesantren yang ada berubah nama dengan mencantumkan urutan berdirinya dengan alasan untuk memudahkan dalam mengetahui keberadaan masing-masing pondok pesantren tersebut. Adapun visi pondok ini adalah mencetak generasi solihin solihat yang memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu, dan misi salah satunya membekali santri dengan pengetahuan agama Islam yang mendalam. Selanjutnya, Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Pondok ini terletak di Dusun Gasek. Sebelum pondok ini berdiri, rata-rata penduduknya adalah non-muslim dan di desa itu telah berkembang proses kristenisasi. Oleh karena itu, beberapa tokoh agama di desa tersebut prihatin dan menimbulkan keinginan mereka untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Dengan munculnya ide mulia itu, salah satu dari mereka mewakafkan tanahnya seluas kurang lebih 2000 meter persegi dan diserahkan pada lembaga NU untuk dibangunkan sebuah pondok pesantren. Kemudian dari dana yang dikumpulkan tersebut dibangunlah pondok itu satu lokal. Karena semakin hari semakin bertambah dan pondok itu belum ada pengasuhnya dan masih dalam pengawasan Yayasan Sabilur Rasyad, maka Kiai Haji Marzuki Mustamar yang sebelumnya mempunyai santri berjumlah kurang lebih 21 orang yang tinggal di kontrakan diminta oleh pihak yayasan menjadi pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad. Beberapa tahun kemudian pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad bertambah, yaitu Ustadz Murtadha Amin dan Ustadz Abdul Aziz Hussein. Tahun demi tahun berjalan dan santri semakin bertambah, maka pihak yayasan membentuk panitia pembangunan masjid dan pondok tepatnya sekitar tahun 2001. Selanjutnya, Tazkiyah International Islamic Boarding School. One of the strategic efforts in building a strong generation is to provide the best education. Education is expected to provide a good day or sibgah by organizing educational programs that can form the maturity of spiritual and emotional softness of thought and skill and integrity are commendable. However, not all educational institutions are able to provide sufficient support, so that the existing generation still tend to lack of confidence and have not been able to compete both at the national and global level. In an effort to respond to the initiative, Tazkiyah International Islamic Boarding School comes with the hope of becoming an educational attainment capable of providing provision for our children and generation of Muslims in general to be able to stand firm and confident in facing the changing and challenges to the times by organizing more holistic, balanced program in accordance with the demands of change of the time, relevance, and manage with full trust and effectiveness. Selanjutnya, Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam. Pesantren ini resmi berdiri pada tanggal 21 Maret tahun 1992 sebagai pelopor pesantren khusus mahasiswa. Lembaga pendidikan Islam ini memiliki tujuan memadukan dimensi positif perguruan tinggi yang menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dimensi positif pesantren yang akan menjadi tempat penempaan kepribadian dan moral yang benar. Awal berdirinya pesantren ini digagas oleh Kiai Haji Hashim Muzadi sebagai langkah awal dalam mendirikan pesantren, disepakati bersama panitia yang membentuk yayasan yang akan menjadi sentral semua program yang akan dikembangkan. Maka pada tanggal 3 Juli tahun 89 resmi berdiri Yayasan Al-Hikam. Yayasan ini berdiri pada awalnya bergerak dalam 3 bidang. Pertama, majelis taklim dan dakwah, kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pesantren mahasiswa Al-Hikam sebagai garapan utamanya. Pada awal berdiri, Al-Hikam hanya menerima santri dari kalangan mahasiswa perguruan tinggi non-agama di Agasi Malang. Sejak tahun 2003, Al-Hikam menampung santri lulusan pesantren salaf tradisional dari seluruh pelosok negeri untuk didik dalam sekolah tinggi agama Islam Al-Hikam atau Ma'had Ali Al-Hikam. Selanjutnya, Pondok Modern Ar-Rifai. Pondok Modern Ar-Rifai adalah salah satu pondok pesantren modern di Malang yang mengemas pendidikan dengan sistem mix formal dan diniyah.
yang dikelola oleh profesional muda yang kompeten di bidangnya dan didukung oleh sarana prasarana belajar yang representatif dengan lingkungan yang asri, sejuk, kondusif, serta aman. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pendidikan Pondok Modern Ar-Rifai tampil dengan nuansa baru yang lebih realistis dan rasional dengan program yang terukur dan terencana, antara lain memberikan alokasi waktu yang sesuai dengan porsi pada pendidikan formal dan kediniahan, membudayakan berbahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa pengantar aktivitas keseharian, mempunyai kompetensi hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tematis, mewujudkan hafidul Quran dengan waktu yang relatif singkat, mencetak santri yang ilmiah, amaliyah, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda. Dalam sejarahnya, pondok ini berdiri pada tahun 73 atas dasar tuntutan dan dorongan kondisi bacaan Al-Quran di masyarakat yang masih cukup memprihatinkan. Bahkan, untuk mencari sosok hafid itu sangat sulit sekali. Berangkat dari kondisi yang demikian itulah kemudian Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda berkembang dan mendapatkan dukungan positif dan kepercayaan dari masyarakat luas. Dukungan tersebut berasal dari para kiai, ulama, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar agar Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda dapat membantu memperbaiki kondisi masyarakat menjadi lebih baik dan ideal, terutama dalam hal keilmuan Al-Quran sesuai ajaran nilai luhur agama Islam. Selanjutnya, almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Manan Syukur selaku pendiri dan pengasuh pertama bekerja keras mengembangkan pondok ini sesuai dengan cita-cita dasarnya. Untuk itu, beliau berusaha dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membina pengajaran Al-Quran dalam lingkungan pesantren serta di beberapa daerah sekitar pesantren melalui khotaman Al-Quran dan majelis tadarus Al-Quran. Selanjutnya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono. Pondok ini dirintis oleh Kiai Haji Dr. Handes A. Masduki Mahfud melalui musola kecil yang sebelumnya sepi oleh aktivitas ibadah. Walaupun lingkungan sekitar kurang merespon aktivitas ini, tetapi dengan ajakan yang santun, perlahan lingkungan sekitar mulai terpengaruh. Makin lama musola semakin ramai dengan jamaah sholat fardu. Aktivitas syiar Islam pun ditingkatkan dengan pengajian rutin, baik yang dilaksanakan di musola maupun di sekeliling pelosok kota Malang. Sebagai pesantren yang para santrinya merupakan siswa dan mahasiswa sekolah formal, maka sistem pendidikan yang ada di pesantren ini tentunya tidak mungkin diterapkan seperti pesantren salaf kebanyakan. Meski label pesantrennya tetap mengusung nama Salafiyah, kecenderungan santri di pondok ini diakui atau tidak, pesantren dijadikan sebagai tujuan kedua setelah sekolah umum. Melihat kondisi seperti ini, pesantren ini tidak menargetkan pengajaran yang muluk-muluk sebagaimana pesantren salaf kebanyakan. Meskipun begitu, pondok ini tetap menjadikan pesantren salaf sebagai tolak ukur pengajaran dan pendidikan dalam melakukan penilaian tingkat keberhasilan. Pesantren ini tidak memaksakan para santri untuk memahami materi pengajaran secara mendetail. Selanjutnya, Pesantren Ilmu Al-Quran. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan kepesantrenan semi salaf didirikan oleh Kiai Haji M. Basri Alwi Multado pada tanggal 1 Mei tahun 78. Sesuai dengan namanya, PIK mempunyai spesialisasi dan prioritas pengajaran pada Al-Quran. Sebagai pesantren yang lebih berkonsentrasi pada bidang Al-Quran dengan metode pembelajarannya yang disebut dengan metode Jibril, PIK sering dijadikan objek komparatif studi dan penelitian oleh kalangan pesantren, universitas, dan lembaga-lembaga kajian lain. Namun dalam perkembangannya, bahasa Arab juga memperoleh porsi perhatian yang besar sebagai media pengembangan wawasan berpikir dan alat untuk menganalisa keilmuan Islam klasik dan modern. Dengan kurun usia yang tergolong masih muda, PIK dinilai telah mampu membangun kepercayaan umat Islam di dalam pengajaran dan pengembangan ilmu-ilmu agama. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah santri baik lokal maupun non-lokal yang berasal dari luar kota. Adapun visi pondok ini adalah mewujudkan insan agamis, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan misi menyelenggarakan segala aktivitas untuk mencapai akhlak dan intelektualitas yang diislami di dalam maupun luar pesantren. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Khairat. Pondok Pesantren Al-Khairat didirikan sejak tahun 1963 oleh Kiai Haji Muhammad Syuhud Zayyadi. Awal berdirinya, pondok ini hanyalah sebuah surau kecil tempat sang pendiri biasa mengajarkan ilmunya kepada keluarga dan tetangga sekitarnya. Pondok ini adalah pesantren bersistem salaf dan modern, bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Diharapkan, lulusan Al-Khairat kelak menjadi pakar di berbagai disiplin ilmu agama dan umum. Lulusan kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Khairat yang melanjutkan kuliah di jurusan kedokteran misalnya diharapkan bisa menjadi dokter yang mumpuni dan pakar agama sekaligus. Sistem Madrasah Diniyah di Al-Khairat memungkinkan santri dapat menguasai literatur kitab Arab klasik berbagai disiplin ilmu agama. Sistem salaf ditandai dengan adanya program wajib Madrasah Diniyah dan pengajian kitab kuning. Sistem modern ditandai dengan adanya pendidikan formal tsanawiyah setingkat SMP dan aliyah setingkat SMA yang diakui negara.
Ya, itulah pondok pesantren terbaik di Malang versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik ya, tapi saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa untuk di-subscribe akun YouTube ini dan juga klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thanks for watching, see you on the next video.